Ternyata di tempat saya kencing tadi itu raganya si bapak ini di situ. Tidak dikubur, tetapi terkubur oleh alam dengan sendirinya. Jadi nggak dalam. Dia bilang, kamu saya maafkan, siro bakal tak ngapuro, ananging ono syarat sing kudu saya penuhi gitu. Ada syarat yang harus saya penuhi. Dia bilang, njaluk tulung sempurna noragaku. Pada tahun 1965. Oke. Dia kabur naik Gunung Sumbing, niatnya bersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke, ini sob spesial di malam kali ini. Kita sudah berhasil menghadirkan seorang narasumber yang sempat melakukan pendakiannya ke Gunung Sumbing nih. Banyak banget kejanggalan-kejanggalan. Gue penasaran apa yang bakal kita bahas di malam kali ini. Untuk lebih jelasnya langsung aja kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Mas Andri. Selamat malam Bang Mange. Apa kabar nih? Kabar selalu baik. Kabar selalu baik ya. Waduh, kayaknya semangat banget. Masih sampai sini kan berarti baik, sehat mantap. selalu. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Mas Andri udah mau berbagi kisahnya lagi nih. Iya. Ini pendakian di Gunung Sumbing di tahun 2017. Kok kok bisa sih Mas Andre ceritanya sampai separah ini loh? Saya sendiri juga nggak tahu ya kenapa bisa menuntun saya memasuki ke dalam kejadian-kejadian yang di luar rasional saya, di luar akal sehat saya. Oke. Yang minta disempurnakan. Betul sekali. Dan kenapa harus saya? Wah, ini bakalan kita bahas di malam kali ini Mas ya. Gue juga penasaran apa yang bakal diceritain di malam kali ini. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Like, comment, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi nih. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kirim cerita kalian melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Omongannya jika tidak siap. Saya kasih dasar dulu ya. Kembali lagi sering saya ulang bahwa saya itu tidak pernah tahu tentang hal-hal seperti itu, tidak pernah belajar, tapi kenapa saya itu orang yang selalu sering dipertemukan dengan hal-hal yang sifatnya mistik atau gaib. Maka dari itu saya senang bercerita supaya siapa tahu ada masukan, saran, kritik, pendapat seperti itu. Jadi waktu itu tahun 2017. Kami berempat, teman-teman yang bukan sekampung sih ya. Jadi ada teman dari beberapa kampung, saya, Yusa, Agung, Panjul, Panji itu. Nah, berempat kami sepakat untuk naik Sumbing karena pengen bernostalgia kita lewat jalur Garung. Dulu kita sering naik lewat Garung. Kami berangkat satu mobil dari Magelang, pakai mobilnya Panjul sendiri. Berangkat jeret sampai di base camp Garung. Biasa kita cek perlengkapan, terus daftar, terus macam-macam lah, menyelesaikan administrasi, cek perlengkapan, logistik gitu. Kita memang kalau teman-teman Magelang itu senangnya naik malam. Memang senang naik gunung itu. Dari dulu tuh ya Mas? Dari dulu. Maksimal paling nggak sore lah. Sore kita naik, kadang dapat sunset.
naik lagi puncak dapat sunrise, dapat double gitu kan. Terus naik malam itu kita karena nggak lihat jalan, jadi nggak capek-capek rasanya. Udara dingin juga kan. Taunya ya wis mata memandang ya center ini. Ya wis 2 meter ya wis kita lihat 2 meter. Jadi capek istirahat, lihat pemandangan dan sebagainya, naik lagi. Kalau siang kan kelihatan terjalnya, debunya kadang bikin kita moodnya berkurang gitu kan. Itu mungkin hanya alibi aja, tapi kebiasaan kami naik Selalu malam. senengnya malam gitu kan. Akhirnya kita start dari base camp menuju kaki gunung dan naik agak jauh dari base camp menuju kaki gunungnya ini mungkin sejam 2 jam ya kalau nggak salah ya. Jalan itu lewat lahan penduduk, perkampungan dulu, lahan penduduk dan sebagainya. Itu start kita jam habis isya kok, 7:30 jam 8. Malam tuh ya. Malam. Asik memang. Jalan pelan-pelan, santai. Menikmati pemandangan yang kebetulan cuaca juga cerah. Dan di situ juga kebarengan beberapa pendaki. Ada 2 atau 3 rombongan, 2 rombongan. Karena yang satu ini ternyata rombongan yang ini ketinggalan gitu loh. Saya pikir rombongan sendiri kan. 2 rombongan. Kita sempat ngobrol kok panjang lebar sambil jalan istirahat. Nah, kita sampai di Watu Kotak, sempat ngecamp dulu. Itu sudah agak pagi lah, mungkin sekitar jam 2 jam 3 lah. Udah mulai dingin sekali itu cuaca, kalau kita terlalu lama beristirahat mulai ini kedinginan. Setelah oke, semuanya ready, kita naik sekitar jam berapa ya? Jam 3 tuh naik. Sampai di puncak agak telat sih sama sunrise-nya, cuman nggak begitu persoalan, tapi kita sudah sampai puncak gitu. Agak lama di puncak, kebetulan puncak Sumbing ini kan nggak lebar, nggak luas, hanya ini kawah. Kita nempel-nempel di pinggirin aja, ini banyak batu-batu. Nah kalau bikin tenda ini susah sekali di puncaknya Sumbing ini sebenarnya. Cari lahan yang agak luas itu sulit. Kadang-kadang ada sudah didahului orang, gitu kan. Ada didahului orang gitu. Akhirnya karena kami capek, pengen istirahat dulu, mungkin tidur terus nanti baru turun dan sebagainya. Kita putuskan untuk turun ke kawahnya. Di kawahnya? Di kawahnya. Jadi ini tadi itu puncaknya kayak cincin gini. Kita kalau turun ke kawahnya, di situ ketemu tanah luas. Baru di sudut pojok itu ada kawah kecil lah, mungkin yang masih berasap itu. Bisa dibilang aktif atau apa, saya nggak begitu paham ya, itu ilmu gunung lah saya. Yang penting tanah datar. Kita turun saja di bawah. Di bawah lumayan terjal sih, turun berempat. Masak, makan lagi, istirahat, tidur di situ. Nah, sudah agak siang kok, mungkin sekitar jam 8, jam 7 itu. Yang lain masih pada tidur, saya kebelet pipis. Keluar saya dari tenda, nyari tempat yang paling strategis untuk buang air kecil ya. Saya pasti nengok ke atas karena menurut saya mungkin udah aman, ternyata dari atas kelihatan kan, malu kan. Waktu itu saya melihat ada batu besar di pojokan tebing gitu kan. Ini kan tebing menuju ke tadi atas ke puncak gitu ya. Ya, ini ada batu besar, aku ngumpet di situ. Sebenarnya ada firasat yang apa ya, kayak larangan dalam hati, jangan gitu. Cuman ini udah nggak tahan lagi, pengen pipis gitu kan. Udahlah, nggak pedulilah aku. Dan waktu itu memang aku mengaku salah karena aku nggak
minta izin atau apa istilahnya, nggak numpang-numpang. numpang-numpang, mohon maaf, udah nggak kuat lagi lah, Iya. udah pepetin di batu itu, cur pipis kan, selesai. Aku cebok pakai batu kerikil-kerikil kering, kembali ke tenda. Di dalam tenda itu aku mulai aneh. Kenapa tuh? Yang pertama muncul perasaan kayak bersalah gitu loh. Oh. Aneh gitu loh, muncul. Aduh, kok aku tadi di situ kenapa ya? Kok aku kacau ini pikiranku. Hampir kayak ngebleng gitu ya. Teman-temanku udah pada bangun gitu, diajak ngobrol kayak nyambung kayak enggak. Itu aku sendiri merasa diriku aneh waktu itu. Ada apa ini sebenarnya? Aku tenangin, minum lagi, ngerokok, tenang gitu. Lama-lama suhu badan ini mungkin karena cuaca atau apa ya, panas badanku. Waduh, aku sakit ini, bahaya nih kalau aku sakit. Perjalanan masih jauh, takutnya ngerepotin temen dan lain sebagainya kan. Kita masih naik lagi sampai puncak, terus turun lagi sampai bawah kan. Aku belum ngomong sama temen-temen, cuman aku diem aja, duduk sambil kok kayak gini tuh rasanya badan, susah diceritakin, kayak kalau orang Jawa bilang gergesi gitu, panas dingin, Iya, meriang. meriang gitu loh. Terus mulai ini nggak tenang, dari sini rasanya pengen pindah ke sana, Oh, sini pindah ke sana, gelisah. nggak tenang. Itu durasinya mungkin sekitar setengah jaman lah kayak gitu, kayak pengen berhayal gitu, cuman hayalan itu kayak ada yang ngatur, aneh juga kan. Harus larinya ke tempat aku kencing tadi. Wah, kenapa tuh aku gitu terus dan lain sebagainya, bingung kan, akhirnya berdebar ini dada, duk, 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 duk. Aku baru ngomong sama teman-teman, bro, ini yang aku rasakan kayak gini, kenapa ya? Mulai mereka panik kan. Waduh, pegang, memang panas aku ternyata. Panas tapi keringetan. Nah, lama-lama yang aku rasakan itu aku rasanya mirip kayak ngantuk. Rasanya mirip kayak ketika kita nonton TV, acaranya bagus, tapi kita ngantuk. Jadi antara mau tidur sayang, mau melek nggak kuat gitu. Rasanya kayak gitu. Kayak ler aduh gitu loh, apa? Jangan tidur tapi berat sekali mata. Itu yang saya rasakan. Tetapi teman yang melihat saya berbeda. Teman-teman yang melihat saya waktu itu, aku geget-geget. Gitu katanya. Aku nggak tahu itu namanya apa, karena aku sadar kalau dibilang kesurupan, katanya nggak sadar ya. Aku sadar kok, aku tahu ini di mana, ini siapa saja, aku tahu kok. Posisinya aku sedang apa tahu. Dan aku bisa kok menggerakkan kakiku, tanganku. Tapi yang membuat aku kaget itu adalah ada semacam suara, bisikan atau apa ya, atau mungkin aku halusinasi atau apa ya. Yang pertama kupingku itu kayak ada nging gitu, gitu, kayak beng, nggak dengar suara lain selain itu. Panik kan aku. Wih, aku nopo, tolong, aku nopo. Teman-teman ngiranya aku kesurupan karena udah lost control. Wah, habis gitu, atau mungkin itu halusinasiku sendiri, aku juga nggak tahu. Tapi itu sangat jelas yang mengatakan bahwa kamu salah gitu loh. Siro wis nglarani aku, bahasanya kayak gitu. Jadi kamu sudah menyakiti aku, kamu tidak menghargai aku, kamu harus kayak gitu, keteror, kata-kata kayak gitu aku. Dan rasanya kayak dikejar-kejar aku. Lari aku, bener-bener lari, dipegang sama teman-teman. Karena bahaya.
sampai jatuh, kena batu, lari lompat ke Kawahnya. kawah. Takut teman-teman, dipegangin aku. Aku tahu kalau aku dipegang, tapi aku bawaannya pengen lari, pokoknya nggak mau di sini. Pengen lari, nggak mau ke sini. Temanku tenang. Sampai mereka itu ngaji, bacain doa. Aku sempat jawab, ojo ge aku. Mereka paham atau enggak saya nggak tahu. Maksudnya itu kalian berdoa, kalian ngaji, jangan untuk saya gitu loh. Jangan ditujukan untuk aku, tapi untuk ini loh gitu. Ini itu susah untuk aku menyebutkan ini siapa. Kadang-kadang memang cerita ini jarang aku ceritakan karena memang sulit sekali mencari bahasa yang untuk menyampaikan kepada orang lain, karena itu antara bahasa yang masuk di telinga atau ke hati atau apa itu saya susah menceritakan. Seperti pada aku berada di tengah-tengah dimensi gitu. Ini alam nyata, aku ingat, aku sadar, tapi ini ada dimensi lain yang aku juga ada di situ. Dan semakin aku merem, saya melihat sebuah sosok di situ. Sosok. Seorang pemuda dusun, gagah, badannya keker, tanpa baju, pakai celana panjang. Tapi ketika aku semakin mejem gini, kadang berubah jadi sosok tua. Tapi nggak jauh lah beda wajahnya dia. Tahulah aku karakter mudanya terus berubah jadi tuanya itu ada transisi gitu. Mirip kayak mimpi. Tapi ketika aku melek, yang keluar suara itu berisik sekali di otak aku. Berisik sekali sampai pokoknya aku nggak mau di situ. Aku ganing gini gitu. Nah, teman-teman ketika mau ngajak aku, ini nggak kuat. Karena tenagaku kuatannya besar sekali. Panik mereka. Akhirnya hanya bisa mereka berdoa sambil nungguin aku di situ. Kalau aku diajak naik lagi, takutnya malah jatuh semua. Mereka bingung, aku sendiri bingung. Seperti dikejar-kejar. Secara psikis saya melihat dikejar rasa bersalah gitu. Cuman ada pemberontakan di sini bahwa aku nggak ngerasa salah, aku kebelet pipis, aku memang di situ tempatnya paling aman. Nah itulah pertentangan yang ada di otak sampai membawa ke tubuhku untuk bergerak. Tapi ketika saya disuruh tenang merem gitu, malah muncul sosok-sosok, mungkin imajinasiku ya, mungkin atau apa, tapi itu sangat jelas, nampak sekali. Ketika aku pengen melek gitu, orang lihatnya aku melotot. Padahal ini adalah perjuanganku untuk membuka mata. Jangan merem. Aku sangat takut. Karena sosok itu marah ekspresinya sama aku. Mungkin tanpa gerakan, tapi saya sangat paham sosok itu marah sama aku. Dan saya takut jujur saat itu. Sampai akhirnya durasi memang agak lama, badanku lemes. Otakku, hatiku menginginkan untuk aku pasrah lah, udah nggak tahu lah. Pasrah meskipun temanku masih megangin dan ini katanya masih kencang semua badan. Tapi aku udah pasrah lah, nggak tahu ini mau apa gitu. Artinya ketika pasrah ternyata aku semakin tenang. Bisa tarik nafas meskipun nggak panjang. Segini sangat sudah cukup. Aku sangat bersyukur segitu. Tadinya itu kayak sesek campur takut ngos-ngosan gitu loh. Aku sampai gini ini udah sangat cukup. Akhirnya aku bisa ditenangin sama teman-teman. Aku merem tenang pasrah. Saya hanya berdoa bahwa
Tuhan aku berikan yang terbaik, saya nggak meminta apapun lagi, pasrah. Nah dalam tenangku itu sosok itu muncul. Oke. Terus saya masih ingat dan teman-teman juga mendengar. Saya minta maaf di situ. Minta maaf. Ya Mbah, di ngapunten, nyuwun ngapunten sangat. Saya minta maaf sekali apabila sikap saya, kehadiran saya di sini mengusik, mengganggu dan lain sebagainya. Minta tolong saya dimaafkan. Badan saya sudah capek, nggak kuat. Dan itu teman saya taunya saya ngomel gitu. Memang nggak putus katanya. Ngomelin ini maaf, di ngapunten, nyuwun ngapunten gitu terus minta maaf dan lain sebagainya. Terjawab di situ di dalam itu tadi apa ya, alam lain atau dimensi lain. Ketika aku merem ada ruang lain di situ ya, yang saya nggak bisa cerita kekosongan itu, tapi berisi ya. Jadi ada semacam kabut putih, ada hitam, tapi juga bukan asap gitu. Aneh ya itu. Ada, nah inilah sering saya kepengen cerita tapi keterbatasan bahasa jujur ya. Sampai saya di situ ketemu ada cahaya putih, tapi tidak menyilaukan, terang tapi tidak menyilaukan. Sulit ya mendeskripsikan. Mungkin mirip kayak kalau kita merem terus ditembak lampu senter matanya gitu. Kita kan sering terasa itu terang, tapi kan nggak silau karena nggak melek. Mirip seperti itu tapi bukan seperti itu ya. Jadi ada cahaya, saya menuju ke situ. Dalam ruang paralel tadi yang berbeda tadi, rasanya saya berjalan menuju ke cahaya itu. Lalu si sosok tadi duduk seperti ini tapi kayak batu. Lempengan segini luas, duduk bersilah gitu. Terus aku di bawahnya. Mirip batu ya, mungkin kayak batu ya. Terus beliau bilang atau berpesan atau apa ya, oke, kamu saya maafkan, tapi saya minta tolong, ada syaratnya. Dan syarat ini menurut saya berat gitu ya. Tapi kalau nggak dilakukan, saya nggak dimaafkan, saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi pada saat itu saya benar-benar pasrah setelah takut yang luar biasa tadi. Dan saya takut itu akan kembali lagi ketika saya tidak dimaafkan gitu kan. Saya bilang, "Nggih, Mbah," karena sosok itu kadang berubah jadi tua, kadang muda keker tadi, masih sosok yang sama tapi dalam yang saya alami itu kadang berubah itu. Tanpa baju, tapi pakai celana panjang warna hitam. Dia bilang, "Kamu saya maafkan, sira bakal tak ngapura, ananging ono syarat sing kudu saya penuhi gitu. Ada syarat yang harus saya penuhi." Dia bilang, "Njaluk tulung sempurna ragaku." Jadi dia minta tolong sempurnakan raganya. Saya kaget, heran, tapi saya nggak berpikir panjang. "Nggih," bilang gitu. "Iya, mohon petunjuk selanjutnya," istilahnya gitu ya. Cuman kadang bahasa itu lewat batin saja bisa saling komunikasi. Terucap ini hanya sesuatu yang besar energinya, misalnya kayak teriakan, rasa maaf yang tinggi kan ini besar sekali, jadi terucap. Tapi kalau datar kayaknya antar batin udah cukup. Dan temenku masih melihatnya aku kesurupan gitu, padahal saya tahu ini semuanya ngapain apa itu saya tahu. Dan rasanya saya lompat, saya lari pun saya bisa, tapi dipegangin ini nggak boleh, membahayakan. Syaratnya adalah
Ternyata di tempat saya kencing tadi itu raganya si bapak ini atau jenazahnya di situ. Tidak dikubur, tetapi terkubur oleh alam dengan sendirinya. Jadi nggak dalam. Singkat cerita, si bapak ini adalah korban. Pembantai ya? Ya, cerita detailnya nanti setelah ini. Oke. Tapi kisinya itu. Saya bilang, ya baik, tapi syaratnya adalah dia minta disempurnakan, dibawa turun, digendong. Saya nggak ada pilihan lain selain iya. Terus saya sempat bertanya, di Betotan pundi mbah, harus saya bawa kemana gitu. Semacam kayak saluko itu, jadi bukan bahasa verbal, bahasa isyarat mungkin atau apa ya. Dia bilang, antarkan saya di tanah yang kedatangan Pulau Sani. Apa itu? Wow. Dia bilang kalau bahasa Jawanya, aku tulung diterke nanggone lemah sing ketekan watu Pulau Sani. Saya nggak tahu artinya apa. Saya bilang gih, ya, udah, nggak ada kata-kata lain. Setelah itu saya mulai tenang nih, tenang. Dia mulai kayak kabur, hilang gitu kan. Saya juga mulai bisa bernafas panjang, bisa melek tapi males melek, berat sekali. Kusiklah sebentar. Saya bingung gitu kan, opo ini artinya apa, itu artinya, saya bingung sekali. Setelah itu saya bisa membuka mata, teman-teman mulai tenang. Terus saya didudukin, yo aku rung bisa cerita, aku kesel, capek gitu ya. Saya belum bisa cerita, belum bisa ngomong apapun, badanku lemes sekali. Ya, aku diduduk, nyandar, masih dijagain sama mereka. Terus si Panjul berbisik, awas lu nak kesurupan meneh gitu. Awas lu nanti kalau kerasukan lagi. Teman-teman saya itu masih mengira saya itu kesurupan. Saya bisa jawab ora. Enggak, saya ngerti semua kok yang terjadi, saya bilang gitu tadi. Cuma aku belum bisa cerita gitu. Aku tenang gitu, minum air putih banyak, ngerokok, tenang. Mulai ternyata teman-teman saya mulai bercanda ini sendiri, saya bisa ikut ketawa. Oh berarti aku udah balik. Cuman otak saya itu masih sangat kuat kesedot pada kejadian tadi. Saya itu tadi mimpi atau bukan, karena belum pernah mengalami atau merasakan kejadian seperti itu. Atau masuk alam lain tapi kok masih tahu ada sesuatu di sini. Singkat cerita, akhirnya saya bercerita sama teman-teman tentang kejadian yang saya alami dengan sangat pelan. Lalu saya minta tolong anterin aku yuk ke batu itu, tempat saya pipis tadi. Di sana saya kan diminta untuk menyempurnakan raga. Sempat saya takutnya kalau nanti masih berwujud tulang belulang atau apa kan, ngerinya antara memang ya takut, yang kedua takut disalahkan. Harusnya kan kayak gitu, mungkin ada tim evakuasi dan sebagainya ya. Tetapi untungnya saya menggali tanah nggak begitu dalam, paling sekitar setengah meter. Karena itu kan batu-batuan, itu kan saya ambil, saya buangin, ada yang besar, ada yang kerikil, campur tanah kering, saya buka lagi.
terus kayak gitu sampai saya melihat ada warna tanah yang sangat berbeda dengan tanah-tanah yang ada di situ. Warnanya hitam memanjang gitu ya. Maksudnya itu yo dari sini sampai sana mungkin 2 meteran lah gitu. Di sekitar lain nggak ada warna tanah yang sama. Hitam. Terus kalau orang Jawa bilang masir. Masir itu apa ya? Kayak salak. Kalau dikelupas yang kulit nempel pada pada bijinya itu kan kayak kristal gitu kan. Masir itu seperti itu. Jadi tanah hitam, bukan pasir loh, tapi tanah hitam masir. Apa ini ya, semoga ini gitu kan. Kalau aku harus ketemu tulang ya nggak berani lah gitu kan dalam hatiku. Oke, aku ambil bajuku, ada flanel di dalam tas gitu kan, buka gini secukupnya. Saya bilang, saya mulai nih komunikasikan karena tadi kayak gitu, Mbah nyuwun ngapunten menawi kula mboten saged beto sedanten, ya minta maaf kalau saya nggak bisa ngambil semua karena keterbatasan saya gitu kan. Saya ambil flanel, saya tutup. Kebetulan kan saya dulu pakai kalung ini tali-tali prusik kayak gini agak panjang, ikut yo tak buat mungkin seolah-olah pocong ya, mungkin ya seperti pocong gitu tapi nggak panjang sih, pendek, tak bagi 2, tak lipat gitu. Pokoknya masuk ini di tas, kalau sampai ini nggak masuk ini repot bawanya gitu. Tapi saya bingung ini posisi gendong itu apa gendong seperti ini pagi ini, takut juga kan. Sebentar, ini udah posisi gini, kami berempat mulai ini diskusi karena tanya iki karpe piye to gitu. Saya juga kan sepatah-patah untuk cerita karena masih ngebleng, masih takut, masih serem gitu kan. Si Panjul yang masih jernih dalam berpikir, kalau yang lain udah larut lah, capek, mungkin lapar, mungkin apa ya, larut suasana saya, takut dan sebagainya. Si Panjul, tak takon aku, perintah piye mau kon gendong tekan ngisor ya? Gendong ini. Waduh, berat iki. Ya wis, tak angkat coba, masih kuat lah. Mungkin sekitar 10 kilo, 8 kilo, 10 kilo ya. Masih aman gitu. Oke, gendong, ya wis sesuai syarat, daripada nanti ada sesuatu yang masalah lagi ini takutnya. Terus yang kedua, ini mau dibawa kemana? Jul, iki njaluk nang gone tempat sing ketiban watu Pulosani. Ini apa? Ini kan bahasa yang jarang saya tahu. Si Panjul ini meskipun sinyal itu sangat sulit, browsing Pulosani apa dan lain sebagainya, itu ketemunya adalah Pulosani itu bahasa Jawa kuno yang artinya adalah batu meteor. Batu meteor artinya. Dalam penjelasannya adalah batu meteor dulu sering dipakai untuk bahan membuat keris pusaka di orang-orang Jawa. Nah, ini berarti kita diminta untuk mengantar ke daerah yang kejatuhan meteor. Mati di mana? Di mana tuh, Mas? Sulit kan? Iya. Si Panjul ini lumayan tenang lah dia berpikirnya kan. Coba Mas golek imene, santai yo. Yo santai. Ternyata di lereng Sumbing itu, di daerah namanya Dusun Wunut, itu pada tahun 2002 ada meteor jatuh di sana. Wes iki Wunut wae, udah nggak berpikir panjang. Ya wis, ini kita kembalikan ke cari Dusun Wunut. Nah, berarti kita turunnya nggak balik Garung,
Wah ini diskusi lagi repot ini kan. Kalau ke Wunut ini kita sempat kan cek akhirnya bukan jalur pendakian resmi. Ada tapi semacam jalur penduduk nyari kayu atau apa. Adanya jalur resmi di situ via Cepit. Dusun atau daerah Cepit. Itu sama Wunut beda kampung, beda daerah. Oke, kita lewat situ. Kalau nanti ada jalan menuju sing jalur Wunut kok sekiranya memungkinkan, kita lewat jalur Wunut biar sampai ke tujuan. Nah, akhirnya ketika kita berdiskusi, akhirnya kita bagi tugas. Panjul sama Yusa, dia turun lewat Garung. Oke. Dengan tujuan satu, lapor ke base camp bahwa saya, Andri, sama Agung turun lewat jalur lain, lintas. Dan nomor base camp dan lain sebagainya saya simpan. Nanti saya pasti lapor ketika sudah sampai bawah. Entah video call, entah WA, entah apapun. Sepakat akhirnya. Kan mobilnya Panjul yang punya. Panjul sama Yosa turun lewat Garung. Saya berdua sama Agung. Giliran ini gendong tanah yang mungkin jenazah tadi. Oke, akhirnya turun supaya enggak banyak orang pertanyaan kan nanti ketika di puncak. Kan itu tadi di kawah. Naik lagi ke puncak baru turun kan. Enggak terlalu banyak orang tanya ya. Tak bungkus itu flanel. Saya bawanya kan tak tutup jaket lah gini. Kadang-kadang tas tak taruh. Tas apa namanya? Tas ini tak taruh di depan buat nutupin gitu kan. Nyari nih, tanya mana ini yang jalur Cepit tadi kan. Muter dicari, mungkin ini, mungkin itu, mungkin ini. Udahlah mantep aja. Mantep. Punggungan agak selatan. Ternyata jalurnya 2 kali lebih ekstrimnya Garung. Batu-batunya terjal sampai apa ya, nyepit kaki gitu loh. Nggak banyak untuk kaki bisa mijak gini, harus miring, harus gini, harus manjat bawa itu. Takut juga, ini yang dibawa ini bukan tanah gitu loh. Ikat, wah. Yang paling tinggi itu rasa takutnya sehingga mendorong kami untuk ayo segera sampai bawah. Nah, jalur terjal itu ketika sampai mungkin masih agak puncak sih, belum sampai bawah. Memang ada jalur persimpangan gini. Tetapi yang belok kanan itu kayak bekas jalan. Dulu kelihatan kalau jalan tapi rumput udah tumbuh gitu kan. Gung, coba Gung lewat kono Gung. Kita kalau lewat sini terus, entah ini bener jalurnya apa enggak aja kita enggak ya tahu. Yang penting yakin aja lah. Semoga nanti buh ketemu orang, ketemu apa, kita bisa tanya. Gitu. Nah, yang bikin saya heran dan aneh, setiap kami bingung jalan lewat mana, lanjut ini salah apa bener, entah nengok kanan entah kiri istirahat itu kok entah mungkin kebetulan ya, ada bulu burung berwarna putih itu selalu nempel, entah di batu, entah di pohon, entah di pohon-pohon pendek itu apa namanya ya, nyantel di situ gitu. Saya sama Agung meyakini kalau itu penunjuk arah. Udahlah kita yakini saja itu penunjuk arah. Karena nggak ketemu burungnya, tapi bulu burung, rontokan bulu burung putih. Meskipun kecil segini itu kami berdua selalu lihat. Nah kayak nomornya, iya. Jadi bener lah berarti kita lewati. Kita ambil yang kanan tadi. Karena ada bulu burung di situ.
lewat sana jualan. Di situ kami ketemu jurang yang sangat dalam. Ini berat ini. Berapa meter? Waduh, kayak gini belum langsung dalam. Curam gini. Ini dilematis. Kembali lagi jauh pun masih ketemu jalan yang tadi, yang awal tadi loh. Bablas nggak mungkin itu jurangan. Coba gimana Gumis? Pokoknya berpikir keras untuk kita arahnya turun tapi jangan sampai lewat jurang. Takut kesasar juga kan. Kita nggak tahu di dalam jurang itu ada apa saja kan. Coba jadi kayak gini, V gini lah. Tak, ini jurang. Udah. Ini anggap saja jalur yang awal tadi kita nyimpang ke sini. Coba kita lewat bibirnya. Jadi lewat pinggiran-pinggiran jurangnya ini. Kami sering salah injak. Tuk, brel, batu. Tuk, brel, batu. Jadi yang ini loh, miring, yang ini lubang gini. Jadi jangan menepi gitu. Kadang-kadang sampai sini, tapi takut nyasar gitu, naik lagi. Oh bener ini kita belum habis jurangnya gitu. Lama perjalanan mungkin sekitar 4-5 jam. Kok rasanya kita jauh sekali ya mungkin. Dan rasanya yang kita gendong ini makin berat ya. Apa kita makin berat. Apa kita karena saking capek. Tapi saya dan Agung ini sama-sama merasakan itu. Oke. Tambah apa Agung? Oh Mas aku yang mau mungkin dewe capek yo. Ora iki tapi beban ini bener rasanya makin berat. Oke lah kita letakkan dulu. Saya mulai takut itu. Ngapunten Mbah kula. Saya capek gitu kan. Istirahat dulu ya. Saya anggap itu hidup gitu. Selalu menganggapnya saya manusiakan gitu. Aku minum aja tak tawarin no. Saking di sisi lain juga takut aku jujur. Mbah ngaturi unjukan saya gitu. Kasih di apa daun atau potek saya baru berani minum. Takut salah lagi. Sudah saya akhirnya mulai lega ketika bertemu pohon tembakau. Wah, ketemu ladang Gung. Udahlah kita selamat, aman. Ibaratnya kita capek tidur di sini aja pasti ketemu orang. Karena ada pohon tembakau ini pasti ada yang nanam. Enggak sehari ya 2 hari, enggak 2 hari ya 3 hari pasti orangnya ngontrol kan. Bener. Udah tenang lah kita, tenang wis. Ini air minum juga udah mulai habis, nipis. Setelah mau nggak mau kita turun dengan kondisi yang ya haus kita tahan, minum dikit-dikit gitu kan. Jangan sampai kehabisan. Kita nggak tahu perjalanan masih berapa kilo lagi, masih berapa meter lagi. Tapi lumayan tenang ketika melewati pertanian penduduk. Meskipun pertanian di gunung itu ya miring kan, justru malah diinjak tanahnya brel gitu. Karena kalau orang sana asli udah tahu mana yang untuk jalan, mana yang diinjak. Kita kan asal aja lewat pematangnya gitu kan. Mulai agak tenang lagi ketika sudah bertemu tembakau ada pertanian sayur. Oh, oke. Bogi wortel, wah selamat kita. Udah nggak berpikir panjang, ambil makan. Seger itu udah minta. Kalau ada orangnya kita minta izin, enggak kita makan. Karena itu udah sore itu, udah jam-jam ya sore lah. Nah, kita nggak tahu ini sampai ke kampung ini masih jauh enggak gitu.
Jalan lagi, ketemu orang. Tapi kami masih berpikir orang beneran atau bukan gitu. Karena kan sendirian orang itu. Takutlah kami, Gung, wong tenan pura Gung gitu. Jangan-jangan aku takut karena keteror kejadian-kejadian itu, jangan-jangan bukan manusia atau apa kan. Takut, tapi udahlah, kita orangnya di situ sedang nggak tahu kayaknya nyabutin rumput, dia jongkok terus, ibu-ibu nyabutin rumput, terus aku agak menjauh ngeliatin dulu aja lah Gung, kalau sampai ibu ini ngelihat kita senyum baru kita nyapa ya Gung. Ya tenang, diemin gitu kan, kok cuek ya, coba-coba caper lah, ahem-ahem atau pura-pura apalah gitu. Bener nengok, tapi tatapannya kayak nggak punya ekspresi gitu loh. Senyum juga enggak, melotot juga enggak. Duh, aku duluan, Bu. Ngangguk dia, cuman nggak ada ekspresi. Cuman dia ikut ngangguk tapi nggak ada ekspresi. Saya tanya kan, Bu, yon ngapunten badhe matur taklet menawi mergi ingkang tembus wonten ing dusun Wunut niku pundi? Saya tanya, mohon maaf Bu, ada nggak jalan menuju ke dusun Wunut? Saya mau ke Wunut gitu kan. Ibu itu pakai jempol ini nunjukin. Oh, oke. Tapi nggak ada ekspresi. Itu yang bikin saya takut. Tuh, kok nggak ada ekspresi gitu loh, dingin. Ketawa ya enggak, senyum enggak gitu. Ya udah pamit lah Gung, takut aku ya. Bareng Bu matur suwun. Ternyata ya jalur yang sama dia tunjukin, bukan terus tempat suruh belok kanan kiri, jauh enggak, masih jalur yang kita lewati lewat lahan pertanian tadi kan. Memang nggak jauh dari situ, akhirnya kami ketemu perkampungan. Lega sekali rasanya. Wah, alhamdulillah udah ketemu penduduk. Situ hampir maghrib ya mungkin ya, udah gelap gitu kok. Kabut tebal, hilang lagi, kabut hilang lagi gitu. Jalan saya melewati perkampungan, jalan-jalan berbatu di dalam kampung. Nah, jalan menuju ke kampung itu kelihatan saya dari atas aspal. Aspal kecil. Kalau untuk mobil papasan kayaknya susah sekali. Tapi kan saya belum ketemu aspalnya, cuman kelihatan dari atas gitu. Kayak ono aspal ngono ya, mungkin menuju kampung ini gitu kan. Masuk, ketemu sih banyak orang sih di situ karena kayaknya mau ke masjid. Saya tanya, Pak Nun Sewu matur tanglet menawi kula badhe sowan Pak Kardus, Pak Bayan atau siapapun sesepuh kampung ini sinten nggih. Saya tanya siapapun, saya bisa ketemu siapa untuk yang menjadi pemimpinnya kampung ini lah. Dia menunjukkan saya untuk mencari rumahnya, namanya Pak Zainal, sama sih. Pak Zainal. Pak Zainal. Tang Pak Zainal mawon. Ya, masih ingat. Karena kayak Mbah Kaum atau kiainya kan sedang ke masjid. Ketika saya ikut ke masjid nungguin kan posisi kotor kayak gitu kan, rasanya nggak nyaman. Oke lah kita ke situ. Nah, kebetulan Pak Zainalnya nggak ada. Ketemu orangnya, tapi nggak ada orangnya. Ada anaknya. Nah, Pak Zainal ini ternyata adalah seorang pedagang tembakau, saudagarnya besar di situ. Orang yang beli tembakau dari petani terus jual lagi ke gudang, ke pengecer dan lain sebagainya. Nah,
Kebetulan si anaknya itu namanya Muhammad Riyadi, saya masih ingat. Itu pintar ternyata, ahli supranatural atau spiritual. Oh, masih muda, sama saya, tua saya kok. Saya kenapa bisa bilang seperti itu? Sebelum saya cerita, dia sudah bisa menebak dan tepat. Dia bilang, Mas Pinara, duduk dulu. Silahkan kalau cuci kaki, cuci muka, atau kalau mau mandi tapi kan dingin sekali. Baru kita nanti ngobrol, atau nggak usah ngobrol, saya udah paham. Itu bungkusannya taruh di sini, dia paham semua. Tas-tasnya, orangnya santai, wajahnya apa ya, seneng bercanda, tapi percandaan dia itu sebenarnya serius, tapi bawaannya kayak gitulah. Itulah Mas, santai mawon gitu loh, bahasa logat-logatnya seperti itu, logat-logat gunung lah. Kami berdua oke, bersih-bersih, terus duduk. Udah disiapin, nggak tahu siapa yang nyiapin. Ketika keluar kamar mandi sudah ada teh panas, minum, ngerokok kami. Terus dia bilang, gimana Mas rasanya badannya? Gitu. Lemes. Wah, nggak karuan saya cerita. Ya nanti tak kasih obat gitu. Dia punya kayak ramuan mirip kayak jamu godok. Tapi instan, maksudnya instan itu dia nggak stok. Dia keluar nyari kayak rumput apa, daun apa gitu, dia rebus. Enggak Mas, diunjuk gitu. Katanya untuk mengembalikan stamina gitu kan. Bener, aku minum seger lah badannya, mungkin karena panas ya. Nggak lupa saya udah ngelapor ke base camp Garung, posisi saya di sini. Keadaan aman, sudah ketemu sama penduduk, udah sampai lereng lah, di sana udah tenang. Terus dia bilang gini, Mas, menawi jenengan pitados, kalau kamu percaya, ini nanti tak tayuh. Ditayuh itu adalah si jenazah tadi, yang tanah tadi, mau diajak komunikasi. Sebelumnya kan saya tanya, Mas, nak leres mriki nganu pernah nganten meteor, pernah ada meteor jatuh. Ternyata bener tahun 2002. Saya juga sempat diajak ke sana. Tempat jatuhnya itu di sana ada monumennya, ternyata monumen apa meteorit gitu apalah, tulisannya seperti itu. Kok bisa detail ya, saya sering heran sendiri gitu loh. Tapi kok namanya saya masih ingat Watu Pulau Sani gitu kan. Ternyata batu meteor. Oke, malam sekitar setelah sholat isya kok si Mas Adi, saya bilang kan namanya Muhammad Riyadi, suruh panggil Adi aja. Iya, Adi ini habis sholat isya terus sholat sunat apa itu saya nggak tahu, 2 rakaat kok masih tambah lagi, terus baca doa dan lain sebagainya. Habis gitu tadi itu bungkusan itu suruh naruh di semacam apa namanya ya, lincah amben, apa ya, bale-bale atau apa ya, jadi tempat tidur yang terbuat dari bambu, tidak pakai kasur, atasnya pakai bambu yang dicacah itu, namanya galar atau pelupuh itu, terus dikasih tikar pandan itu. Nah, suruh naruh di situ. Taruh di situ ya, sikan. Terus di sini saya suruh di kanan kirinya, sini aku, sini Agung. Ya siloh gini, habis gitu baca doanya ya kayaknya doa bahasa Arab gitulah, ngaji gitu. Ya Allah apa gitu saya lupa. Terus dia merem gini, diem, dia ngomong yo G ya gitu, jadi ngomong sendiri gitu loh. Habis gitu selesai kan,
cerita sama kami. Kepengen ngerti formasi sakjane iki piye gitu. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Setelah dia kalau bahasa Jawa ditayuh tadi, diajak komunikasi, di apa ya, apa yang sebenarnya ternyata jenazah tadi itu memang sudah lama di situ. Jadi dia itu namanya Pak Sukimin. Nah, Pak Sukimin atau Pak Sukiman ya, saya lupa. Tapi saya lupa ya antara Sukimin apa Sukiman. Pada tahun 1965. Oke. Dia kabur naik Gunung Sumbing, niatnya bersembunyi. Oke. Tahu kan kasus 65 ya, kasus kasus 65, entah terlibat itu atau politik itu ya atau tidak, saya nggak begitu detail. Yang jelas dia menceritakan pada kejadian tahun 1965 dia lari ke atas karena ingin mencari selamat. Kalau dia masih di situ udah siap-siap ini mau dibantai. Sampai di puncak dia kan kehabisan apapun. Jadi sebenarnya antara kelelahan, kecapean, kelaparan dan lain sebagainya, kedinginan mungkin, ditambah lagi terkejar oleh tentara, itu aja, anggap saja terkejar. Karena bagaimanapun juga bapak ini adalah tokoh atau sosok penting yang memang harus kalau mungkin hanya ikut-ikut atau apa gitu mungkin dilepas ya, biar mati sendiri mungkin gitu. Ini harus dipastikan mati kok katanya, kata Mas Adi seperti itu. Kekejar, ternyata kejadiannya adalah di bibir kawah tadi, di puncaknya tadi. Ini ditembak katanya. Der jatuhlah ke dekat kawah. Udah ditinggal gitu aja. Makanya secara alam kena hujan, kena apa, dia terkubur sendiri dan tidak pernah ada yang tahu. Karena waktu itu memang kejadiannya banyak yang hilang kan, tanpa bisa dilacak, diketahui di mana, tanya sama siapa juga nggak bisa. Jadi penduduk juga menyadari memang kekacauan politik saat itu seperti itu. Nah, kebetulan saya berbuat salah di situ. Cara permintaan maafnya harus ya saya ikuti seperti itu. Saya bilang, oh nggih matur nuwun Mas Adi, yang bilang gitu kan. Terima kasih sudah dibantu semuanya, dan saya beruntung bahwa benar-benar ini dari sini. Coba kalau ternyata tidak di sini gitu loh. Betapa repotnya saya gitu. Untung penandanya yaitu tempat dimana jatuhnya batu meteor itu kan. Nah seperti itu ceritanya. Akhirnya sama Mas Adi ini disempurnakan lah, dipermisikan apabila masih ada yang tertinggal di atas mohon ikhlaskan, dimanapun itu adalah tanahnya Tuhan. Terus mulailah ini memang keluarganya juga di situ kayaknya sudah nggak ada setelah kejadian itu, terus pergi gitu loh, nggak tahu kemana. Hilang nggak tahu kemana, mungkin cari aman atau mungkin takut dia apa namanya gosip atau apa. Waktu itu kan orang ya tekanan mental ya, setiap hari dihujat lah bahasanya kayak gitu, mungkin nggak kuat gitu kan. Terus anaknya istrinya nggak tahu kemana gitu, makanya dia bisa dibilang orang situ, asli orang situ sebenarnya, tapi keluarganya yang mana udah nggak jelas. Lalu warga seadanya melakukan apa, sholat gaib atau sholat apa. Saya ikut kok itu. Ikut saya masih ikut itu. Saya bilang ini sebagai simbol perpisahan lah, semoga saya tidak terganggu dan
semuanya lega gitu kan sampai di situ. Tapi pas maksudnya pemakaman saya nggak ikut lagi, saya udah nggak kuat energi, capek lelah gitu. Saya akhirnya nginep di rumahnya Mas Adi gitu. Capek kan, sebangunnya pagi agak siang turun saya, udah dekat itu ternyata. Dan lebih dekat situ daripada Garung. Masa? Iya, karena saya turun diantar pakai motor. 2 orang, 2 motor, bukan 2 motor, saya bonceng 1, Agung bonceng 1, udah. Nah, baru ditunjukin, gini loh Mas, monumen meteornya, dulu jatuhnya di sini, ada kubangannya. Oh iya, saya bilang gitu. Dulunya ini jalan aspal itu jatuh di tengah, akhirnya jalannya dibelokin, ini jadi monumen. Oh ya, ini penanda lah, saya bilang gitu. Turun lagi, ternyata jedulnya ini rumah sakit apa ya, swasta kok, namanya familiar tapi saya lupa. Loh, kok sampai sini dekat sekali gitu kan. Begitu bawah langsung Temanggung, langsung Magelang lah. Tahu gitu kan, nggak usah pakai sampai Garung naik lewat sini. Cuman memang berat sih treknya berat sekali. Untuk ketemu jurang juga kalau malam nggak tahu lah, bahaya, nggak begitu recommended. Mungkin karena saya salah jalur. Kalau mungkin jalur resmi cepit mungkin safety ya, mungkin sudah diatur. Tapi karena saya tadi terabas itu ketemu kayak gitu, jadi begitu ceritanya. Oke. Jadi menyempurnakan yang sudah lama hilang berarti begitu. Iya. Secara langsung berarti almarhum ini pengen minta disempurnakan. Iya, karena berawal dari nggak sengaja kencing di situ, Mas. Iya. Oke. Tapi kalau misalkan nggak sampai kencing di situ, bakal ada cerita yang seperti nggak sih, Mas? Nggak tahu ya, Mas. Kembali ke awal tadi, saya itu sering dipertemukan hal kayak gitu. Jalannya ada saja gitu. Dan mungkin jalannya saat ini adalah saya berbuat salah gitu kan. Udah, saya salah gitu. Saya ngakui salah. Nggak berhenti di situ kan. Salah ya tanggung jawab. Kalau permintaan maaf nggak disetujui pakai syarat ya harus ditempuh. Karena rasa bersalah saya. Iya, benar. Kalau dibilang kan nggak sengaja. Apalagi kalau sengaja kan gitu jawabannya. Nggak sengaja aja salah, apalagi kalau sengaja. Nah, seperti itu ceritanya. Ini tapi akhirnya dikebumikan juga, Mas, di sana, di desa itu. Iya, di desa itu. Di desa Meteor itu ya? Iya, desa Meteor. Wunut dia masih ingat. Namanya Wunut. Wunut itu salah satu desa yang pernah terjatuh meteor ya? Iya, ternyata di situ. Oh, saya baru tahu tuh, Mas. Saya juga baru tahu karena itu. Padahal saya orang Magelang, nggak pernah tahu kabar itu. Tapi memang benar ada buktinya? Ada. Itu awalnya karena saya sampai sekarang masih ingat namanya, yaitu Watu Pulau Sani. Itu apa? Itu harus ketemu dulu artinya apa gitu. Dicari-cari bahasa Sanskerta, bahasa di browsing sama si Panjul ini. Untung lama karena sinyalnya datang dan pergi. Iya, wajar. But pindah ke sana, coba nih, di sini ada sinyal. Waduh, susah. Lamanya karena itu. Pulau Sani kok artinya batuan langit gitu kan. Meteor ini mungkin gitu kan, masih meraba itu. Menebak-nebak. Dan untungnya benar. Meteor. Waduh. Kan nggak pernah ini dengar kabar batu meteor jatuh, apalagi Temanggung, Magelang, ini rumah saya aja harusnya kan saya dengar kan. Iya. Padahal deket ya? Iya, deket kan. Waduh, saya takutnya jangan-jangan jauh ini, luar kota atau luar pulau. Matilah kayak gini kan, udah bilang sanggup kan. Iya. Ya, mau nggak mau harus ngikutin. Iyalah. Gendong pula kan. Tapi pada saat gendong itu agak keberasa berat nggak sih, Mas? Perbedaannya gimana? Berat dan dingin. Padahal itu cuma pasir ya? Iya, tanah. Bukan pasir. Tanah lah ya? Tanah. Mawur itu tanah, gembur tanah yang mudah terurai itu. Dan hitam warnanya. Beda dengan tanah yang sekitarnya kok. Tapi besar kemungkinan nggak sih, Mas, kalau ini tuh memang tulang yang sudah mulai hancur? Awalnya saya cuman feeling.
karena saya mungkin cari cepatnya ya. Ini tanah aneh, udah ini aja lah gitu. Oh. Feeling dan mantep gitu ya. Feeling mantep. Ternyata sampai bawah sama si Mas Adi tadi ditayuh, ya bener itu. Tulang itu. Itu jenazah yang udah lama, udah jadi kayak gitu, terkubur secara alami. Bukan dikubur, terkubur. Tertimpa batu, mungkin ketiban tanah, reruntuhan pasir, dari atas ya. Iya. Dan ini kan tragedinya serem juga Mas ya. Dia ceritanya nih serem juga ya. Ya kayak gitu Dia ceritanya. dikejar-kejar sampai bibir kawah. Sampai dipastikan benar-benar mati baru ditinggal. Dia kan berarti kan secara tidak langsung ada yang berdialog dengan sosok itu berarti ya. Iya tadi Adi tadi. Mas Adi itu. Untung. Tapi yang jadi ini siapa Mas? Apanya? Yang jadi targetnya itu. Maksudnya target? Yang dimasukinnya itu. Enggak, jadi dia hanya ini jenazah ya, ditidurin di balai-balai bambu tadi, terus panjang gini kan, terus dia duduk di sebelahnya, ini Agung. Nah, dia merem kayak ngomong sendiri gitu loh. Oh, jadi kayak berdialog. Iya, berdialog. Di tayuh itu dia komunikasi langsung. Oh. Dan ternyata benar seperti itu ceritanya. Ya, saya awalnya mungkin bisa jadi ngarang cerita ya, tapi kok bisa nebak seluruh kejadian aku. Oh iya. Mau nggak mau percaya kan saya? Ya itu. Dan ujungnya ketemunya sama Mas Adi ya? Iya. Coba kalau bukan beliau, orang lain lah gitu. Mungkin saya agak takut ketika nggak menepati janji, atau saya nggak tahu kejadiannya seperti apa. Nah artinya dia datang, aku datang, dia udah tahu gitu loh ceritanya. Sini, silahkan Pinara, santai dulu. Tuh. Tapi pada saat di tenda ini kan Mas ada beberapa perspektif ya antara Mas Andri dengan teman-temannya. Kan temannya kan sempat ngelihat kalau Mas Andri tuh kayak marah, takut sebenarnya, kayak takut gitu, melotot, iya, merem melotot. Dan ada gitu. Mas Panjil juga sempat beranggapan kalau Mas Andri itu kesurupan. Iya. Tapi pada saat itu pertanyaan saya, Mas Andre sadar nggak sih? Sadar kan? Tahu. Kalau kesurupan katanya nggak sadar kan? Iya. Saya sadar semua. Yang mereka ngomongin saya juga tahu. Yang sempat lari juga ya, mau lari juga tahu ya? Aku pengen lari juga tahu. Tapi ya itu tadi ada, ya nek diceritakan semacam saya di tengah-tengah antara dua alam gitu. Bahasa kasarnya gitu aja lah. Saya bisa tahu yang kesini, di sini, ya? saya tahu yang di sini. Oh iya. Dan apa ya, visualnya di sini sulit untuk saya ceritakan di sini. Dan begitu pun sebaliknya. Ya kalau visual dunia untuk apa diceritakan ke alam itu kan juga saya nggak punya kenalan juga di sana ya. Ngapain gitu kan? Ini alam itu atau dunia itu sepertinya sulit untuk mencari bahasa yang bisa mewakili rasa itu. Mungkin mirip kayak misalnya jenengan bisa nggak menceritakan rasa asin kepada orang yang belum pernah makan? Iya, asin. Gimana menceritakan supaya orang ini benar-benar seperti merasakan asin? Iya, susah juga ya. Ya, itu bahasa kayak rasa gitu loh, sulit. Yo, yang paling ya kalau mau ngerasain asin berarti lu harus cobain. Coba. Kalau lu mau ngerasain hal seperti itu berarti cobain. Iya, karena sulit bahasanya. Iya, benar. Kayak maaf lo ya. Kayak ejakulasi, seksualitas. Bisa menceritakan kepada anak SD, anak TK yang nggak ngerti sama sekali. Rasanya ya, kalau caranya saya nggak tanya. Mudah menceritakan caranya. Menceritakan rasanya. Sulit kan? Benar. Seperti apa? Ya, seperti itu yang saya rasakan. Jadi bahasa di dunia ini saya merasa sangat terbatas. Sulit rasa-rasa ini saya ceritakan gitu. Yang ada ya, kalau saya tahu jalannya kamu tak ajak gitu. Kalau seksualitas kan, kalau pengen tahu nikah, itu kan selesai kan ada jalan gitu loh. Iya. Kalau pengen asin, ini jalannya adalah garam. Cobain. Nah, ini kan berarti kan tadi kan sempat Mas Andre ini bilang kalau anak-anak dari Magelang nih ya, Mas Andre sendiri memang suka kalau naik gunung
malam hari. malam hari. Itu bukannya bertentangan nih. Kalau di zaman sekarang nih Mas Andri ya, bukannya bertentangan tuh. Gimana tuh menurut Mas Andri? Apa yo? Lebih suka malam sih menurutku. Iya ya. kan? Lebih enak. Lebih enak malam. Paling enggak aku sore kalau naik. Paling awal itu sore jam 3, jam 2 setar gitu. Harapanku bisa dapat sunset sama sunrise gitu kan. Cuman paling sering malam. Karena nanti kalau sampai puncak nggak kelamaan. Oke. Karena kalau kelamaan sering kedinginan lebih toh, bisa hipo. Tapi kalau badan masih hangat, masih fresh sampai puncak nggak terlalu lama kan, ya kalau kita ngomong untung rugi tentu ada lah. Tapi kebiasaan saja sih, lebih asik Dan lebih enak ya. lebih enak kalau mendaki. Dan ini kan cerita di tahun 2017 ya Mas ya. 17 iya. Ya, jangan dicontoh lah ya sama pendaki-pendaki sekarang ini yang tadi sempat bilang juga naik malam. Sekarang juga. jarang ya pada naik malam ya. TikTok. TikTok tuh itu. Terus juga setahu saya ya beberapa tahun ini belakangan ini memang tidak boleh naik gunung, naik dari jalur sini turun di jalur sana itu Lintas itu iya, sudah tidak boleh. Kalau di tahun-tahun segitu memang masih boleh, itu masih banyak. Itu masih gitu. boleh. Mungkin karena Panjul sama Yosa itu kayak kenal sih sama orang base camp. Kayak ya kenal lah, kok ngobrol akrab sekali mereka gitu. Mungkin ya bisa jadi. Terus yang kedua kan kok tiba-tiba udah nyimpen sih nomor kontak base camp dan sebagainya. Mungkin di pendaftaran atau apa saya nggak tahu. Mereka yang ngurus semua. Yang penting lapor ya, gitu ya. Setelah turun laporan gitu kalau kita tuh udah turun walaupun di jalur yang berbeda. Ya, Gitu, benar. jalur berbeda, suruh motret. Kalau sempat ya video call sama motret sampahnya. Oh, dulu seperti itu. Iya, waktu itu. Jadi masih sampahnya komplit ya, ini udah kirim. Oke Mas, hati-hati. Oh ini pulang. Tapi kan Mas Andri ini kan sempat cerita ya kalau sering mendapatkan hal-hal mistis seperti itu. Pertanyaan saya nih, apakah Mas Andri ini seorang indigo atau spiritual gitu, Mas? Bukan juga. Enggak juga. Saya kalau sengaja pengen lihat, nggak lihat. Tapi kalau saya merasakan sesuatu kok kayak bayangan apa ya, saya justru merem. Karena merem ini akan lebih jelas. Oh gitu, Mas. Karena kalau merem nggak ada gambar berarti hanya imajinasi saya karena rasa takut. Kadang kan kita sering malam jalan karena saking takutnya lihat pohon pisang kayak pocong. Ya. Merem hilang, nggak ada pohon pisang. Karena itu cuma imajinasi. Iya. Ya. Tapi kalau merem Masih ada tuh. masih ada tambah jelas. Oh, iya ini. Bener itu. Ya. Terus ketika seperti itu nggak usah panik. Kalau dalam ajaran Pak Kiai itu ucapkan salam. Assalamualaikum. Kalau orang Islam ya. Karena katanya loh itu kata Pak Kiai yang teman saya itu mengucapkan salam itu hukumnya sunat. Tapi menjawab salam bagi Muslim itu wajib. Wajib. Artinya mau dia itu jin atau apapun namanya lah, roh leluhur atau apa, ketika Islam pasti jawab salam. Iya. Waalaikumsalam. Udah aman duluan, itu satu poin. Kayak ini itu dia. Kalau merem masih ada juga berarti bisa. Oh iya, kalau saya gitu yang sering saya rasakan. Tapi sering melakukan seperti itu berarti? Sering, tapi kalau sengaja nyari-nyari nggak pernah dapat. Nggak pernah dapat. Mungkin kayak kalau saya sendiri menganalisa ya, itu ada faktor psikologi saya yang berlebihan. Mungkin saking takutnya atau saking capek. Kalau kita di gunung, sebenarnya kan monoton tadi loh. Monoton lihatnya pohon, tanah, langit, pohon, tanah, langit. Hewan juga kadang ada, kadang enggak. Jadi otak kita itu minim mendapatkan informasi lain. Jadi kayak fokus gitu loh rasanya. Fokus, atau orang bilang bisa kayak meditasi berjalan. Nah itu dalam psikologi seperti itu memang sering kita muncul-muncul masuk di. Makanya juga tadi Mas Andri sempat bilang kalau refreshing itu tidak boleh lama-lama. Jangan lama-lama. Iya. Lama-lama kita
Bisa jadi error Jenuh malah. juga ya. Otak kita error karena kita nggak menerima informasi lain otak kita. Oke. Coba aja udah lagi marah, capek, malah mengurung diri di rumah, di kamar pula kan. Iya. Udah, yang kita lihat itu saja. Otak kita nggak nerima informasi lain. Yang ada apa? Halusinasi, imajinasi, bahaya. Oke, berarti kan tadi ini kan menyempurnakan sosok yang meninggal di tahun 67-an ya, di 60-an ya. 65. 65 ya Mas, 65 kasus ya. 65 ini. Sempet nanya kan, namanya kan tadi kalau tidak salah Ya kalau nggak Sukiman, saya lupa antara Sukiman itu ya. ya. Tapi sempet tahu detail nggak Mas? Beliau ini siapa, tokoh kah atau tinggal di mana tuh? Saya nggak tanya detail itu ya, karena saya merasa nggak begitu penting lagi identitasnya, karena soal nama itu hanya masalah ketika kita mendoakan ditujukan kepada siapa, itu saja. Kalau kasusnya, masalahnya, dia seorang apanya, saya sempat dikasih tahu tapi saya udah nggak ngeh lagi ya, saya udah males denger gitu loh. Seperti itu Mas. Itu berarti ya kayak ya apa sih arti sebuah nama? Ya, yang penting ada nama, kalau kita berdoa tujukan ke itulah. Tapi Mas Andri ini sempat mengakui kesalahan nggak sih kalau yang dilakukan pada saat itu salah gitu? Salah, saya makanya itu penebusan rasa salah saya ya gendong itu tadi, menyempurnakan. Karena syaratnya itu baru dimaafkan. Oke. Saya endingi sampai ikut sholat gaib. Saya pamit. Nggak tahu dijawab atau enggak, sudah lepas dari dimensi yang saya alami di puncak tadi, nggak ada rasa lagi di situ. Yang penting dalam jenazahnya itu saya udah pamitan bahwa mesti hanya sampai di sini, saya bisa membantunya. Membantu. Kalau ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf, saya ingin pamit. Terima kasih banyak ya Mas udah mau berbagi ceritanya, dan semoga dijadikan pelajaran ya ke depannya supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Pertanyaan terakhir saya ini Mas, baru ingat nih saya ini. Seandainya pada saat itu Mas Andri tidak membawa tanah itu ke Desa Meteor, adakah sebuah ancaman atau bakalan seperti apa nanti endingnya? Kalau ancaman nggak ada ya, tapi feeling selalu ada. Oke. Mungkin saya akan menjadi penduduknya Sumbing secara tanda kutip. Bisa jadi saya nggak pulang. Oke. Itu feeling saya. Iya. Saking takutnya saya. Ada dalam dimensi berbeda tadi itu, semacam saya melihat sosok hilang. Sosok apakah itu penghuni di situ gitu. Seolah-olah kalau nggak memenuhi, nggak mau menuruti, saya bisa jadi bagian dari itu. Itu bahasa yang tidak terucap ya. Iya. Antara rasa feeling, mungkin karena saking takutnya muncul pikiran itu juga saya nggak tahu, tapi mereka nggak ada ancaman, tapi perasaan saya mengatakan perasaannya seperti itu. bakal seperti itu karena sempat mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Iya, katanya kalau dengan makhluk halus itu bahasa kita bahasa kebatinan. Nah, batin saya mengatakan seperti itu. Dan untungnya dilaksanakan juga ya ini. Ya karena saya merasa mampu tadi ketika dibantu temen, browsing, ini udahlah sama-sama turun, ngapain kalau nggak dipenuhi, saya takut ya. Udah. Dan untungnya Desa Meteor itu, Batu Meteor dekat ya. Ada ternyata. Dan dekat, dan dibawa ke Gunung Sumbing juga. Iya, dekat juga. Dan itu Wunut itu adalah dusun terakhir di daerah situ, dusun tertingginya. Oke. Mungkin nggak sih Mas, jenazah ini atau korban ini memang asli tinggal di dusun itu? Iya. Oh, memang orang situ? Orang situ, cuman keluarganya sudah pergi sejak dia juga pergi. Teror kan waktu itu. Iya. Mungkin hilang keluarganya atau gimana ya. Oke Mas Andri, terima kasih banyak nih ya. Semoga cerita di malam kali ini menjadikan pelajaran buat teman-teman semua. Tetap diambil sisi positifnya dan dibuang jauh buruknya nih. Yang baiknya diambil, yang buruknya jangan diambil. Gak apa-apa sih, ambil dikit aja. Yang banyak-banyak.
Oke, Mas Andri. Siap. Karena waktu sudah larut subuh ini ya. Terima kasih banyak. Sebelum mengakhiri video kali ini mungkin dari Mas Andri punya sepatah dua kata nih Mas buat teman-teman yang mendengarkan cerita di malam kali ini. Oke, yang paling saya garis bawahi adalah soal etika. Kalau yang namanya kebutuhan, semua orang punya kebutuhan. Ya. Kebutuhan ingin makan, kebutuhan ingin buang air kecil, air besar, itu kan kebutuhan ya. Tapi etika yang paling penting. Kalau kita mau makan harus tahu dulu itu punya siapa. Kita harus minta izin siapa, harus beli atau harus ngambil. Sama halnya ketika kita mau membuang, kita juga harus tahu ini tempatnya benar-benar ya aman semuanya. Kalau kita ragu-ragu sebaiknya ya ada kalimat-kalimat permisi, mohon maaf dan lain sebagainya. Jangan sampai teman-teman di sini menjadi bagian dari orang yang harus menebus kesalahan karena kesalahan etika kita sendiri. Dan itu universal kok etika itu. Ya, seperti itu. Bukan cuma di gunung aja. Bukan cuma di gunung, semua tempat. Dimanapun ini pasti etika. pakai, Iya. Nah, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman pastinya nih, serta safety dalam melakukan pendakian. Dan jangan lupa bawa kembali sampahmu turun ke bawah. Mungkin itu aja dari Gobang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.